Bapak Ibu, kasih Yesus menghasilkan pengajaran yang membangun. Dan mereka mulai paham, orang banyak itu mulai mengerti, dan mereka juga tahu bahwa jawaban dari segala kebutuhan mereka itu adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin sungguh-sungguh mengerti bagaimana Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan perhatikan dengan baik, Bapak Ibu. Ayat 37 saja, kamu harus memberi mereka makan, kata Tuhan Yesus. Kasih sejati tidak hanya berkata kasihan, orang ini lapar nih Tuhan. Kasih sejati itu tidak berkata biarkan mereka ini, tidak, tapi kasih sejati itu berkata apa saja yang bisa saya lakukan. Kita mengasihi tidak cukup hanya sekedar berbelas kasihan, Bapak Ibu. Belas kasihan itu selalu digerakkan. Belas kasihan itu selalu bergerak, menggerakkan kita untuk melakukan tindakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Punya nggak belas kasihan? Gimana Pak yang saya mau berbelas kasihan? Saya aja perlu dikasihani. Bapak Ibu, kalau seperti itu, Bapak Ibu tidak akan pernah diberkati Tuhan secara luar biasa. Tapi belas kasihan seharusnya mengubah keterbatasan menjadi mukjizat. Bayan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya apa-apa, bagaimana saya berbelas kasihan sama orang? Bapak Ibu, ketika kita berkata saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu membatasi kuasa Tuhan. Karena belas kasihan itu mengubah keterbatasan kita. Kalau kita punya belas kasihan itu menggerakkan, mengubah keterbatasan kita menjadi mukjizat. Di ayat bacaan kita 38 sampai 44 ini, Bapak Ibu lihat 5 roti dan 2 ikan. Secara logika nggak cukup kasih makan 5.000 orang lebih, nggak mungkin. Mungkin nggak Pak Benardi? Nggak mungkin. Tetapi ketika dibawa kepada Tuhan Yesus, yang sedikit menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Murid-murid membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, lalu didoakan, dibagikan makan 5.000 orang lebih. Sisa masih berapa? 12 bakul. Ini prinsip penting yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Belas kasihan tidak menunggu kita punya banyak. Bapak Ibu baik sama orang, tidak harus menunggu saya jadi orang kaya dulu. Menolong orang tidak